Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala aktivitasnya. Terima kasih atas segala kegiatannya. Terima kasih atas segala pengorbanannya dalam rangka menghidupkan. Sekali lagi saya ulang, dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Selalu saya menyebutkan pengorbanan karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak yang jadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang, baik melawan Belanda maupun melawan Jepang. Alhamdulillah, kita umat Islam adalah umat yang terbesar kontribusinya dalam NKRI ini. Umat Islamlah yang terbesar pengorbanannya dalam menegakkan NKRI ini. Sering saya katakan, kalau Anda ingin tahu sejauh mana kontribusi umat Islam terhadap NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Tetapi bukan kuburan umum, kuburan Taman Pahlawan itu loh. Setiap kota kabupaten seluruh Indonesia mesti mempunyai Taman Pahlawan. Di Tangerang ada Taman Pahlawan, di Serang Taman Pahlawan, di Pandeglang Taman Pahlawan, di Sukabumi Taman Pahlawan, di Cianjur sampai Tegal, Pekalongan, Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo, semua mempunyai Taman Pahlawan. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Masuk ke Taman Pahlawan itu, tanya yang mati di Taman Pahlawan itu, yang dikubur Taman Pahlawan itu siapa? Tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Kita yang terbesar sahamnya. Saya tidak mengurangi saham kelompok-kelompok lain. Saya tidak menghilangkan jasa dari kelompok-kelompok lain. Tapi yang terbesar dalam membangun NKRI ini adalah umat Islam dengan para alim ulamanya. Nah, ini dengan pengorbanan. Maka kalau orang-orang sebelum kita sudah berkorban, mari kita sekarang berkorban. Kalau orang sebelum kita berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Oleh sebab itu kita dituntut sekarang untuk berkorban. Untuk siapa berkorban kita sekarang? Untuk anak-anak kita. 100 tahun yang akan datang supaya tidak menjadi korban. Kita hidupkan terus, kita biayai Islam ini. Mengapa? Kadang-kadang ada pemimpin yang diatur oleh orang lain. Kadang-kadang karena nggak punya duit. Ya, ada peribahasa bahasa Arab zaman jahiliyah Kiai. Tapi saya pergunakan kata orang Arab zaman jahiliyah, jawe kalbaka yadbaka.
Jauwe kalbaka yadbaka, laparkan anjingmu, baru nurut sama kamu. Maka ulama-ulama di Indonesia jangan jadi anjing lapar. Kalau ulamanya jadi anjing lapar, akan diatur oleh orang yang punya roti. Syukur kalau yang punya roti orang yang beriman. Sehingga banyak kadang tokoh-tokoh jadi boneka. Dikatakan tokoh Islam, tapi kadang-kadang boneka karena diatur oleh orang lain. Oleh sebab itu masyarakat Tangerang yang sekarang hadir, saya minta mulai hari ini kau berkata, saya wajib membiayai Islam supaya Islam hidup. Tiap orang. Mari kita biaya Islam. Alhamdulillah, masjidnya cukup mewah. Terima kasih kepada masyarakat yang ikut berkorban. Tapi teruskan pengorbanan ini, jangan berhenti. Itu ibadatmu bulan yang lalu. Itu sedekahnya bulan yang lalu. Sedekahmu sekarang mana? Ini sedekahmu tahun yang lalu. Mana sedekahmu tahun ini? Jangan berhenti, terus biayai Islam ini. Kalau umat Islam mau membiayai Islam, insya Allah Islam jaya. Tidak perlu bawa map ke barat ke timur, ngemis-ngemis ke kantor-kantor, tidak usah. Mari kita menjadi umat yang mandiri. Kami biaya Islam. Termasuk misalnya Kiai, hari Jumat, kalau Anda ingin menjadi orang yang terhormat, hormatilah yang dihormati Allah. Kalau kau ingin menjadi orang yang mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah. Semua di masjid-masjid berkumandang, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, idza su'idal khatibu alal mimbar, dan seterusnya. Hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah. Ingat orang Tangerang, minimal kita hormati hari Jumat. Hari Jumat, orang Tangerang yang merokok, berhenti merokok. Hormati hari Jumat. Uang rokoknya untuk masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau seandainya tiap orang yang sembahyang Jumat di sini bawa uang rokok 20.000, apa yang terjadi masjid ini? Kalau perlu undang ulama dari Mesir, kita tidak se-Mesir, kiai Mesir suruh ke sini. Kita kirim tiket. Kalau kita kuat dengan tidak merokok saja sudah cukup ini. Apalagi ibu-ibu yang di belakang itu, tiap hari belanja, ada sisanya letakkan di kotak. Ada sisa 2 rupiah, 2.000 letakkan di kotak. Ada sisa 3.000 letakkan di kotak. Jumat pagi sama suaminya, Pak, ini hari Jumat Pak, nanti ketika saya di kuburan Pak, tidak ada yang mendampingin saya Pak. Keluarga sudah tidak mendampingi lagi. Di saat itu Pak, nanti yang saya harapkan sedekah saya ke masjid tiap Jumat yang bikin saya tersenyum nanti di liang kubur. Titip Pak. Titip sama suaminya. Tapi jangan dibeliin rokok. Titipan Islam masukkan. Subhanallah, Islam jaya. Ada kumpulan yasinan, bawa duit 10.000. Ada tahlilan, misalnya majelis zikir, bawa duit 10.000. Untuk apa harta ditumpuk di rumahnya? Toh hak saudara cuman apa? Hak saudara cuman nasi 1 piring. Hak saudara cuman baju yang dipakai. Hak saudara cuman rumah yang ditempati. Hak saudara yang mobil sedang dipakai. Selain itu bukan hak saudara.
milik saudara. Saudara punya duit di bank, katakan 100 miliar. Hari ini saudara tambah ke bank 10 miliar, masukkan. Pulang dari bank, mati. Dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Mau apa? Kepunyaan siapa? Duit di bank yang 110 miliar itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ibu-ibu yang umurnya sudah 50 tahun ke atas. Sudahlah, nggak usah pakai gelang emas lah, nggak nambah cantik. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Punya gelang emas kasih masjid, punya kalung emas kasih pesantren. Ya mudah-mudahan sama-sama panjang umur ya. Tapi kalau nanti ibu mati duluan bu, suaminya masih umur 60 tahun. Kawin lagi enggak? Kawin lagi enggak? Kawin lagi. Begitu kawin lagi, dibuka lemarinya bu. Gelang emas ibu yang dipakai dikasihkan sama istri mudanya. Rasain kau di kuburan. Rasain kau di kuburan. Melihat gelangnya dipakai oleh istri mudanya. Lihat kalungnya dipakai. Ya Allah, seandainya saya kasih masjid, seandainya sudah terlambat bu. Nah, ini saya ajak berkorban. Mari umat Islam semuanya mulai detik ini saya wajib membiayai Islam. Setiap orang. Terserah dengan kemampuannya. Apa 10.000, apa 50.000. Tapi pasang niat saya wajib membiayai Islam. Umat Islam di Tangerang, kalau kau masukkan ke tromol masjid 2.000 rupiah, kau jangan merasa beramal. Jangan merasa beramal. Kau menghina agamamu sendiri. Kau tidak menghargai agamanya. Masa surga 2.000? Pakai otak. Maaf agak kasar sedikit ya. Kasar ini bukan kasar untuk memantapkan. Kalau nggak kasar nggak mantep. Betul apa tidak? Tidak mantap. Masa surga 2.000? Baru sekarang terasa. Jangan menghina agamamu. Hargai agamamu. Muliakan agamamu. Masuk masjidnya paling tidak minimal 10.000 lah. Jangan main-main 2.000. Ini saya ajak. Agar apa? Agar Muslim seger. Dihargai orang. Tidak ngemis-ngemis. Pemimpinnya tidak ngemis-ngemis. Pemimpin kita tidak jadi wayang, tidak jadi boneka. Betul-betul pemimpin Islam. Bukan pemimpin Islam yang diatur oleh orang di luar Islam. Ini saya anjurkan agar umat Islam mulai hari ini mari kita siapkan untuk membiayai Islam. Siap? Siap? Minimal perokok hari Jumat berhenti merokok. Hargai agamamu. Hargai agamamu. Nah, karena kasar baru ngangguk-ngangguk sadar. Mengapa sadar? Karena saya pidato kasar. Kalau halus-halus gak bakalan sadar. Gebukin baru sadar. Betul apa tidak? Nah, ini mukaddimahnya. Belum pidato saya. Nah, alhamdulillah kita mengadakan peringatan Maulid. Tidak usah tanya dasar hukumnya, terlalu banyak dasar hukum peringatan Maulid ini. Maka kalau Anda cuma tahu 1, 2, 3, 4, 5, 10 hadis, jangan merasa ulama besar. Hadis ini ribuan. Hadis Bukhari ribuan. Hadis Muslim ribuan. Abu Dawud ribuan. Tirmidzi ribuan. Yang kau miliki hadis berapa ribu? Jangan sok-sok baru tahu 2-3 hadis, 2-3 ayat Quran. Lalu kayak orang yang paling alim dunia.
ulama sedunia ditantang. Subhanallah, kemana akhlakmu itu? Kalau ulama sedunia ditantang, seolah-olah dia yang paling benar. Sudahlah, jangan ribut dengan nasab orang lain, pikirkan nasibmu sendiri. Saya kalau nasab itu taslim pada ulama-ulama sepuh. Karena semuanya itu barang yang namanya dalam istilah Al-Quran akhbarul ghaib. Akhbarul ghaib itu berita yang kita tidak melihat dengan mata kita. Semuanya itu tidak ada yang melihat dengan mata sendiri. Semuanya pasti katanya. Katanya kitab ini, kitabnya benar apa tidak? Masih perlu diuji semuanya ini. Nah, kalau saya percaya kepada ulama yang ilmunya tidak diragukan. Saya percaya kepada ulama yang akhlaknya tidak diragukan. Yang membawa berita. Kalau yang bawa berita ulama yang akhlaknya tidak diragukan, ilmunya tidak diragukan, ya saya terima. Imam Nawawi Banten, yaitu mengakui keabsahan daripada para habaib di Indonesia ini dari Ba'alwi. Imam Nawawi Banten itu bukan ulama sembarangan, itu ulama internasional. Ulama-ulama lainnya, Hadrat Qasim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan di Mekah, ngajinya kepada para habaib. Ingat saudara, kalau ini dianggap bohong, ilmu yang kita peroleh semua dari orang bohong. Bahaya itu, bahaya. Sayyid Muhammad Maliki Mekah, kurang apa ilmunya? Dia mengacu berguru sama Ba'alawi, punya sanad dengan Ba'alawi. Yang meriwayatkan itu orang-orang alim semua. Imam Murtado Az-Zabidi, dia yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin, dia mengakui keabsahan Ba'alwi itu. Dan pernah menjadi mufti Mekah, mufti Madinah. Subhanallah. Sayyid Ramadan Al-Buti, Sayyid Ahmad Jum'ah, mufti Mesir, masih mengakui, saya cuma mengikuti orang-orang yang alim, yang ilmunya tidak saya ragukan. Ki Khalil Bangkalan, Syekh Muhammad Mahfud Turmusi, Termas, Pacitan, itu ulama internasional semua. Syekh Yasin Padang, itu ulama internasional semua. Syekh Khotib Al-Minangkabawi, itu ulama internasional semua itu. Itu yang meriwayatkan. Kadang saya tidak pusing. Saya bilang siapapun saja yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau peseng, tidak peduli. Selama dia ngaku nasab Nabi, saya hormati. Kalau dia bohong, palsu, bukan urusan saya. Urusan dia dengan Allah. Sebagai pembohong, saya tidak ada salahnya menghormati orang. Apalagi menghormati masa ngaku keluarga Nabi. Orang minta-minta pun kita hormati. Kalau kita kebetulan tidak punya duit, saya minta maaf. Maaf, kebetulan saya nggak punya duit. Tapi kadang ada yang lucu. Maaf, saya nggak punya duit kecil. Ada Pak kembaliannya. Berarti bukan orang miskin itu. Kalau ada kembaliannya. Misalnya, ya pokoknya kita hormati siapapun saja yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau hidungnya peseng, selama dia ngaku keluarga Nabi, saya hormati. Umpama dia bohong, palsu, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah. Akan dibakar di api neraka itu pemalsu keturunan itu. Minal kabairi ayyun sabar rajulu ila ghairi abihi, termasuk dosa besar
Orang yang ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya dibakar di api neraka. Untuk apa saya ngurusin nasab orang? Lebih baik saya ngurusin nasib saya. Nasib saya di dunia, nasib saya di akhirat. Untuk apa? Orang ngaku nasab apapun saja persilakan. Mau keturunan monyet kayak Darwin ya persilahkan. Nah inilah supaya semuanya jangan dijadikan perpecahan. Kita tetap jaga kesatuan dan persatuan, hidup tentram dan aman. Jangan mau diadu-adu oleh orang. Mereka yang berpendapat berbeda dengan saya, ya persilahkan. Saya tidak memaksa untuk sama dengan saya. Anda berbeda dengan saya, persilahkan. Kalau Anda tidak percaya, ya sudah. Saudara nggak usah menghormati. Saya yang percaya, saya yang menghormati. Mari hidupkan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana seruan saya ini? Hah? Ini seruan saya. Nah, supaya kita ini ukhuwah Islamiyah tetap terjaga di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita mengadakan peringatan Maulid, dasar hukumnya banyak sekali. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaknya kalian bergembira. Falyafrahu. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Rasulullah merupakan karunia dan rahmat Allah yang terbesar. Allah perintahkan falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Hari ini kami daripada jamaah Masjid At-Taqwa menyatakan di hadapan Allah, kami berkumpul hari ini ya Allah karena kami gembira atas karunia dan rahmat-Mu yang begitu besar. Kami adakan peringatan Maulid yang merupakan rahmat Allah yang terbesar, yang merupakan karunia Allah yang terbesar. Kali kumpul ramai-ramai bersama di masjid ini menunjukkan kegembiraan kita. Kita puji Nabi Muhammad dengan segala macam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahus surur. Ya Rasulullah, engkau kayak matahari di waktu siang yang menerangi alam ini. Engkau kayak rembulan di malam 15. Kau menerangi kegelapan malam ini. Engkau cahaya di atas cahaya. Mengapa cahaya matahari tidak tembus ke dalam dada orang buta? Cahaya bulan tidak tembus ke dalam dada orang buta, tapi cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tembus ke dalam hatinya seorang yang buta. Biar matanya buta karena dapat cahaya Rasulullah, dia tetap sujud kepada Allah, tahu apa yang halal, tahu yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Cahaya Rasulullah tembus ke dalam dada. Anta nurun fauqa nuri. Kita puji Rasulullah dan tidak ada halangan memuji Rasulullah setinggi-tingginya. Imam Busiri dalam burdahnya berpesan, da'ma da'athun nasara fi nabihimi wa kum bima syi'ta madhan wa takimi wansub ila dati ma syi'ta min syarafin wansub ila qadri ma syi'ta min idomi fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Selama engkau tidak mentuhankan Nabi Muhammad, selama engkau tidak menganak Tuhankan Nabi Muhammad, pujian apapun kau berikan kepada Nabi Muhammad, asal jangan mentuhankan Nabi Muhammad dan jangan menganak Tuhankan Nabi Muhammad. Itu pesan Imam Busiri. Da'ma da'atun nasara fi nabiyimi wahkum bima syi'ta madhan wa takimi. Apapun pujian diberikan Rasulullah pantas. Anta iksiru wa wali anta misbahus sudur.
Engkau ya Allah permata yang mahal, dan Engkau Rasulullah lampu dadaku. Hatiku lampunya adalah Engkau. Hatiku terang ya Allah. Anta misbahus sudur. Engkau ya Rasulullah lampunya dada-dada manusia ini. Subhanallah, kita puji dengan gembira lahirnya Rasulullah. Di dalam ayat lain, faksusil qasasoh la'allahum yatafakkarun. Hai Muhammad, ceritakan sejarah itu supaya umatmu belajar pada sejarah. Maka Al-Quran 23% dari Al-Quran itu 23 bagian adalah sejarah. Sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Daud, sejarah Nabi Sulaiman, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Musa, dan seterusnya. 25 Rasul diceritakan semua supaya kita belajar pada sejarah. Pantaslah kalau bulan kelahiran Rasulullah kita baca sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita untuk mencari suri teladan daripada Rasulullah pada bulan Maulid inilah kita baca akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah oleh engkau peringatan. Sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Yang sekarang dengan teknologi canggih ini, semua manusia berpacu untuk mencari kemewahan hidup yang kadang-kadang lupa kepada agamanya. Oleh sebab itu kita adakan peringatan Maulid untuk mengingatkan mereka kepada agama Islam dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak dalil-dalil yang ada kaitan dengan peringatan Maulid. Sebuah hadis an Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain faqal yaumun wulidtu bih. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa setiap hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? Saya puasa setiap hari Senin, itulah hari kelahiran saya. Jadi Rasulullah memperingati kelahirannya tiap minggu. Kiai memperingati kelahiran Nabi tiap apa? Ya mungkin yang puasa Senin Kemis betul. Tapi yang mengadakan maulid resmi begini setahun sekali. Lalu apa kedatangan Rasulullah itu? Rasulullah tidak membawa agama baru. Sehingga banyak umat Islam yang masih salah jawabannya. Kalau ditanya siapa yang membangun agama Islam, rata-rata jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban tidak benar. Yang benar gimana Pak Subron? Islam itu dibangun oleh 25 Rasul, itu yang benar. Dikemanakan Nabi Adam oleh saudara? Dikemanakan Nabi Ibrahim yang berjuang begitu? Dikemanakan Nabi Nuh? Itu semua pembangun Islam. Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Nabi Muhammad datang untuk finishing, menyelesaikan bangunan yang sudah dibangun sejak Nabi Adam. Allah hanya menurunkan satu agama. Siapa yang bilang Allah menurunkan banyak agama? Berhadapan dengan Syukuran Makmun. Islam cuma menurunkan satu agama, agama Islam. Nabi Nuh diutus oleh Allah mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Nuh tidak membawa agama baru. Nabi Nuh datang sama seruannya dengan Nabi sebelumnya. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan sujud kepada Allah, agama tauhid.
Islam. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membawa agama baru. Nabi Ibrahim mengajarkan Islam supaya kita beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam. Datang Nabi Musa tidak membawa agama baru. Nabi Musa datang sebagai utusan Allah, mengajak Bani Israel supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran Nabi Isa seruannya sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Nabi Nuh, sama dengan Nabi Adam. Nabi Isa mengajak umatnya agar beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratum mustaqim. Nabi Isa berkata, Tuhanku, Tuhanmu, itulah yang kau sembah. Jangan menyembah saya, sembahlah Allah. Islam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Nuh, sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama yang benar. Dasarnya semuanya tauhid. Lalu bedanya apa? Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu Allah turunkan sedikit demi sedikit, Kiai. Kalau diturunkan Quran zaman Nabi Adam, nggak ada yang ngerjain. Enggak ada orang. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Siapa yang mau nyolong? Langit dan bumi dan isinya kepunyaan Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Nggak ada yang nyolong rambutan. Tidak perlu. Undang-undang perkawinan zaman Nabi Adam sederhana. Mengapa? Karena tidak ada yang mau jadi besan. Siapa besannya? Enggak ada. Dikasih kemudahan oleh Allah. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung zaman Nabi Adam. Kalau sekarang di Tangerang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya atau dengan kakak kandungnya, ini orang salah lahir. Mesti orang ini lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Zaman Nabi Adam diperkenankan oleh Allah. Datang Nabi Nuh disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim disempurnakan. Datang Nabi Daud dipersekuan dengan kitab Zaburnya. Datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya. Maka kita wajib percaya bahwa kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib percaya. Kemudian Nabi Muhammad datang dengan Al-Qur'an 30 juz. Apa isinya? Untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bagaimana saudara hidup di dunia, bagaimana berumah tangga, bagaimana bergaul, bagaimana ekonomi, bagaimana politik, diatur oleh Al-Quran. Bagaimana nanti hidup di akhirat, diatur oleh Quran. Quran sempurna. Maka kitab-kitab sebelumnya ditarik oleh Allah. Sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Saudara cari kitab Zabur, ke pojokan bumi gak bakalan ketemu.
Cari kitab Taurat yang asli, nggak bakalan ketemu. Cari kitab Injil yang asli, tidak bakalan ketemu. Sekarang saudara ketemu dengan 5 Injil. 1 Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius menurut susunan dia. Ada Injil Markus yang ditulis oleh orang namanya Markus dengan susunan dia, tidak sama dengan susunannya Matius. Datang lagi Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Datang lagi Injil yang namanya Injil Lukas, ditulis oleh orang yang namanya Lukas. Ada 1 Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang namanya Barnabas. Mengapa Injil ini tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran. Dan sudah saya baca, mirip dengan Al-Quran. Itu namanya Injil Barnabas. Yang kita percaya Injil yang mana? Injil yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Di mana sekarang? Kagak ada. Dicari di ujung bumi kagak ketemu. Kitab Taurat yang kita yakini, yang asli, yang firman Allah, Allah berikan pada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kita percaya kitab Zabur yang diturunkan Nabi Daud, Zabur yang asli, yang firman Allah, Allah berikan kepada Nabi Daud untuk disampaikan sama umatnya, sebagaimana Al-Quran. Maka alhamdulillah, siapapun di dunia baca Quran mesti sama. Orang Amerika baca Quran dengan orang Tangerang baca Quran sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Orang Jepang baca Quran sama dengan orang Karawaci baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin. Tapi orang baca Injil pasti tidak sama. Orang Prancis baca Injil tidak sama dengan orang Jerman baca Injil. Orang Jerman baca Injil tidak sama dengan orang Indonesia baca Injil. Tapi kita tidak usah menghina mereka. Persilakan mereka dengan keyakinannya. Tapi kita secara fakta, orang baca Injil di dunia satu pun tidak ada yang sama. Karena yang dibaca mesti terjemahannya. Aslinya kagak ada. Injil bahasa Indonesia di toko-toko itu tidak ada kayak Quran terjemahannya. Di sampingnya masih ada Qurannya. Aslinya ada. Walaupun diterjemahkan ke bahasa Inggris, walaupun diterjemahkan kepada bahasa Jepang, walaupun diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Setiap umat manusia di dunia yang beragama Islam baca Qurannya pasti sama. Nah, ini saudara. Datang Nabi Muhammad dengan sempurna, Al-Quran sempurna, maka dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala perjuangannya sampai Rasulullah mendirikan negara Madinah itu dengan perjuangannya yang cukup pahit. Nabi Muhammad jadi nabi pahit, Rasulullah jadi rasul pahit. Tidak kayak Syukran Makmun jadi ustadz, enak. Kemarin saya ke Giri, ada hall Sunan Giri, saya datang. Terus ke Purbolinggo, ke Banyuwangi, baru datang kemarin. Enak. Belum apa-apa, siapkan makanan dan minuman. Tapi Nabi mau berdakwah, pahit, diancam dengan kekerasan, diancam dengan kekejaman, diancam dengan pembunuhan, sehingga Nabi berdakwah dari pintu ke pintu, tidak terang-terangan. Itu penderitaannya karena ancaman. Sayyidina Bilal diikat tangannya, diseret di padang pasir telentang, perutnya dikasih batu supaya dia kembali kepada agama kafir.
Tapi Sayyidina Bilal tetap berkata, ahad, ahad, ahad. Kekejaman, kekerasan, intimidasi tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar di kota Mekah untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Karena dengan kekejaman, dengan kekerasan tidak berhasil, diadakan embargo ekonomi. Ditulis di pintu Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, agar Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Maka ketika Libya diembargo, ketika Irak diembargo oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Libya, hai bangsa Irak, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah mengalami embargo ekonomi pahitnya. Embargo ekonomi tidak berhasil. Akhirnya orang kafir Quraisy merapat lagi politiknya. Dengan politik apa? Dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, kau kan pamannya Muhammad. Tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia menjadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Katakan Abu Thalib, apa maunya ponakanmu itu? Ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah? Saya kumpulkan semua gadis-gadis kota Mekah ini. Tinggal ponakanmu pilih. Mau kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, persilakan. Dengan syarat berhenti jadi nabi. Ini politik kuno yang dipraktekkan sekarang. Jadi nggak ada sejarah baru, politik baru nggak ada. Kalau pemerintah ada pemerintahan, ada pemerintahan dengan kekerasan, saya tidak heran. Sudah politik 1400 tahun yang lalu. Amerika mengadakan embargo ekonomi, bukan politik baru, politik kuno 1400 tahun yang lalu. Kalau ditawarkan kedudukan dan jabatan untuk memberhentikan kiai jadi kiai, gampang. Gampang. Jadikan Syukron Makmun Menteri Luar Negeri, pasti berhenti jadi kiai. Berhentikan jadi kiai. Berapa ratus negara di dunianya? Kurang lebih 300 negara. Kalau setiap hari harus keliling di luar negeri, diundang oleh Masjid At-Taqwa, Maulid, nggak bisa. Di mana Pak Suron? Ada di Jerman. Diundang lagi, ada di Amerika Serikat. Ada diundang lagi, ada di Jepang. Diundang lagi ngaji, ada di Cina. Jadi kalau ingin memberhentikan Syukron Makmun jadi kiai, gampang. Kabinet yang akan datang susun, menteri luar negerinya Syukron Makmun, sudah pasti Syukron Makmun berhenti jadi kiai. Gimana? Mantap. Mantap. Jangan bangunin macan tidur. Bu, ibu melihat saya gimana, Bu? Tua apa muda, Bu? Jujur. Yang bilang tua, terima kasih. Itu yang benar. Yang bilang muda, itu jelas naksir saya orang. Itu namanya perempuan mata keranjang. Tahu umur saya, Kiai. Insya Allah di masjid itu saya yang paling tua.
Maka saya berani keras. Karena tidak ada orang tua kualat anak muda itu. Yang ada anak muda kualat orang tua. Betul atau tidak? Lebih muda dari saya semua ini kan. Tahu umur saya Bu yang kau taksir Bu? Umur saya sudah 86 tahun Hijriah. 84 tahun Miladiah. Beda 2 tahun. Tapi masih ke Banyuwangi, masih ke Kalimantan, masih ke Pekanbaru. Ya karena alhamdulillah oleh Allah saya dikasih sehat gitu loh. Hanya ada sedikit gangguan di kaki saya, Kiai. Kaki saya ini terganggu ketika saya jatuh. Itu yang kayak unde-unde itu retak, pecah. Jadi kata dokter walaupun diikat dengan kawat, tapi tidak bisa nyambung Pak Kiai. Karena getahnya sudah nggak ada, sudah kering. Kecuali kalau anak umur di bawah 50 tahun itu masih bergetah. Seandainya patah, asal ketemu tulang dengan tulang, ada getahnya itu lebih ngelemnya lebih kuat lagi. Tapi tulang Pak Kiai sudah nggak mungkin, sudah getahnya kagak ada katanya. Jadi harus diganti dengan logam bikinan Jerman. Jadi saya ini bergerak melangkah ini. Engselnya engsel bikinan Mercedes itu Pak. Ya, jadi agak gangguan tapi lainnya alhamdulillah sehat. Suara saya walaupun tadi pagi saya pidato 2 jam lebih di Depok Maulid ba'da subuh. Masjidnya lebih gede dari ini, orang penuh. Lalu saya istirahat sebentar telentang di rumah. Saya bilang sama yang jemput, tolong saya mau telentang 1 jam aja nggak tidur. Hanya telentang bernapas kata saya. Setelah saya 1 jam bernapas, saya terus berwudu, saya berangkat ke sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lah ini datangnya Nabi Muhammad SAW itu dengan segala pahit getirnya. Kalau umpama Syukron Makmun jadi menteri dalam negeri, mungkin bisa positif ya. Bisa positif. Kalau saya tidak berubah, kalau saya jadi menteri dalam negeri, saya perintahkan semua gubernur yang beragama Islam, semua bupati yang beragama Islam dari Sabang sampai Merauke, tiap malam Jumat harus mengadakan yasinan dan tahlilan untuk kesejahteraan bangsa ini. Saya perintahkan sebagai menteri dalam negeri. Positif kan? Positif kan? Atau saya jadi gubernur Jawa Barat, bisa positif. Saya perintahkan semua bupati seprovinsi Banten dan semua camat seprovinsi Banten, semua bupati seprovinsi Banten malam Jumat adakan tahlilan, dzikir kepada Allah supaya negara ini sejahtera dan aman. Perintah gubernur yang tidak saya copot. Gimana kira-kira ya? Jadi kiai diangkat jadi pejabat bisa positif bisa negatif. Tapi kalau jadi menteri dalam luar negeri, insya Allah banyak negatifnya itu. Kalau jadi menteri dalam negeri mungkin masih ada positifnya. Lah, ini politik lama. Jadi politik yang namanya perempuan, politik lama. Yang namanya duit, money politik, bukan barang baru. Rasulullah sudah ditawarkan duit, ditawarkan jabatan, ditolak. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal mengadakan rapat. Baca dalam tafsir Tabari rapat ini. Bagaimana rapatnya? Bagaimana cara mencegal Muhammad ini? Dengan segala macam cara sudah kita gagal. Hadir iblis yang berupa manusia ketika itu ikut dalam rapat. Abu Jahal bercerita dengan segala-galanya, kita sudah gagal mencegal Muhammad ini. Lalu satu-satunya kata Abu Lahab, penjarakan saja Muhammad ini. Masukkan sebuah rumah, kunci dari luar, tidak boleh keluar.
Sebab kalau Muhammad masuk kampung, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, lidahnya Muhammad itu manis, mudah diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu masukkan penjara. Iblis angkat tangan, cuma-cuma engkau masukkan Muhammad ke penjara. Sebab apa? Muhammad itu dari suku Quraisy, suku yang sangat dihormati. Tentu sukunya akan membela untuk menjaga nilai sukunya. Kalau sukunya di penjara, pasti akan dibela oleh sukunya. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Jadi yang namanya kriminalisasi itu Kiai, bukan barang baru Kiai. Nabi Yusuf alaihissalam dikriminalisasi, dituduh mau memperkosa istrinya Fir'aun, padahal terbalik. Istrinya Fir'aun yang narik dia masuk penjara. Nabi Isa Yesus Kristus itu termasuk dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Dia dituduh akan merusak agama Nabi Musa. Dia dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Akhirnya dengan tuduhan ini dia dijatuhi hukuman mati yang harus disalib di tiang salib. Itu keputusan Raja Yahudi. Nabi Muhammad dikriminalisasi, akan dimasukkan penjara tanpa dosa, tanpa apa-apa. Jadi masalah kriminalisasi ini bukan masalah baru. Kriminalisasi itu masalah ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman Nabi Yusuf sudah terjadi kriminalisasi. Nabi Isa terjadi kriminalisasi. Nabi Muhammad akan dikriminalisasi tapi tidak jadi. Akhirnya Abu Jahal usul, kalau Muhammad di penjara tidak ada gunanya, sekarang Muhammad usir ke luar negeri supaya tidak ada di negeri Mekah ini. Iblis angkat tangan. Oh, ini sangat berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah. Kalau di luar negeri pengikut dia menjadi banyak, pasti negaramu nanti diserang dari luar. Bahaya. Muhammad diusir ke luar negeri. Diusir berbahaya, ditangkap tidak ada gunanya, akhirnya diputuskan. Kalau begini caranya, sudah bunuh saja Muhammad hari ini. Iblis berkata, ini keputusan yang benar. Akhirnya Nabi Muhammad dikelilingi oleh jago-jagoan padang pasir. Asal Muhammad keluar, potong lehernya. Jangan di kesempatan dia bicara. Malam yang mencekam dan menakutkan, malam yang gelap semacam itu, Jibril turun. Ya Rasulullah, perintah Allah, malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan yang mencekam, diancam pembunuhan, Rasulullah disuruh meninggalkan kota Mekah. Subhanallah, subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Allah kasih petunjuk, ambil pasir, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu falaq, qul huwallahu binnas, baca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Tabur pasir, tertidur semuanya. Rasulullah keluar dengan perasaan yang mencekam. Seandainya ada satu mereka yang terbangun, matilah Rasulullah dipenggal lehernya. Menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dan kau untuk meninggalkan kota Mekah. Kota Mekah, kota yang dicintai Rasulullah, kota tempat kelahirannya. Disuruh tinggalkan malam itu dalam keadaan ancaman pembunuhan yang mencekam. Tapi apa boleh buat, sudah perintah Allah. Abu Bakar tidak menolak. Kalau ini sudah perintah Allah, ya Allah, mari keluar Muhammad bersama. Abu Bakar tidak mikirkan keluarga. Abu Bakar tidak mikirkan rumahnya, tidak mikirkan hartanya.
Abu Bakar membuktikan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada keluarganya. Ini dibuktikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Malam yang gelap itu mereka keluar rumah menuju Jabal Tur. Sampai di Gua Tur diajak istirahat. Istirahatlah Rasulullah di situ. Pagi Abu Jahal datang, mana kepalanya Muhammad? Muhammad belum keluar, tidak mungkin, dobrak pintunya. Tidak ada Rasulullah SAW, yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hai Ali, mana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Nah, pagi hari diadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, hidup atau mati, 300 unta. Ukuran Tangerang 300 unta sama dengan 900 kerbau. Mereka cari semuanya di padang pasir, di mana orang tidak banyak kelihatan 4 kaki. Ini pasti Abu Bakar dengan Muhammad. Telusuri terus, tapi Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin tipu muslihat, Allah yang menjawab tipuan mereka. Labah-labah disuruh bikin sarang yang rapi, merpati disuruh bertelur. Begitu mereka mendekati lubang gua, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Lihat itu sarang labah-labah masih utuh, tidak robek. Padahal disitulah ada Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq bersembunyi. 3 hari berangkatlah dia ke Mekah, ke Madinah. Jalan kaki, lewat jalan tikus. Tidak mengikuti jalan yang saudara lewati Mekah Madinah yang lapang itu. Tapi lewat bukit, turun naik bukit, turun naik bukit, dibuat terik matahari. Dan Anda tahu bagaimana gunung di Madinah itu. Gunung yang tidak ada pohon, tidak ada air. Yang ada cuma pasir dengan batu. Disitulah pahitnya Nabi Muhammad jadi Nabi. Jalan kaki 426 km di bawah terik matahari. Itulah penderitaan nabimu. Sekarang kita Masya Allah, Alhamdulillah, kita nikmat hidup kita. Hai para kiai, para ulama, para mubaligh, keenakan hidupmu mas sekarang ini adalah di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Nabimu yang menderita pahit. Engkau sekarang termasuk seorang makmun yang menikmati penderitaan Nabi Muhammad ini. Loh, mengapa saya ungkap ini? Wah, padahal belum separuh ini. Ya, sebenarnya ini mukadimahnya saya. Yang saya bawa di rumah, saya akan membawa judulnya di masjid ini. Judul apa yang akan saya bawa? Perubahan peradaban politik dalam dunia Islam. Itu sebenarnya inti yang akan saya bawa. Ya, terpaksa tidak bisa saya sampaikan. Sebenarnya bukan ini hanya variasinya saja. Penderitaan Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad sampai di Madinah, disitulah Nabi Muhammad membawa misi Islam, mengadakan perubahan peradaban. Perubahan peradaban dalam rumah tangga, perubahan peradaban dalam ekonomi, perubahan peradaban dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, Islam mengatur. Lalu perubahan dalam di bidang politik, karena tahun ini tahun politik sedang pilkada, maka judul saya sebenarnya bukan ini. Judul saya perubahan peradaban politik Islam. Itu yang akan saya bawa judulnya. Tapi sayang sudah dicubit oleh panitia. Jadi ini saya belum sampai intinya pidato saya ini. Terus terang aja.
Baru variasi saya bikin dulu. Untuk tertarik dengan variasi yang saya bikin ini, nanti kau menuju intinya akan berfokus kepada pidato saya itu. Ya sudah, cukup sekian saja. Jadi judul saya dari rumah masih gagal ini. Belum sampai. Ya, karena tadi saya dari habis subuh. Kemarin ada juga yang habis subuh. Tapi bagus. Dia mulai jam 3:30. Jadi baca maulid sebelum sholat subuh. Sambutan-sambutan sebelum sholat subuh. Sambutan panitia lain lalu sholat subuh. Selesai langsung saya yang pidato. Ya saya sampaikan. Ya karena sekarang Islam ini dituduh seolah Islam itu hanya di dalam masjid, sujud kepada Allah, tahlilan, marhabanan, solawatan, bungkus berkat, selesai. Itu Islam, pandangan kaum sekuler. Saya akan buka kepada kaum sekuler bahwa Islam itu datang membawa revolusi peradaban. Baik peradaban rumah tangga dirubah secara revolusi oleh Rasulullah. Cara berekonomi, diadakan revolusi ekonomi. Di dalam bermasyarakat, diadakan revolusi bermasyarakat. Di dalam politik, Rasulullah mengadakan revolusi peradaban dalam politik Islam. Yang akan saya tawarkan kepada bangsa Indonesia ini. Ya, tapi karena sudah berhubung waktu, saya kira cukup sekian. Kalau enggak saya potong, nambah lagi nanti saya. Nah, sudahlah. Ya, sampai ketemu. Ya, jadi kalau saya pidato itu saya bawa judul dari rumah, Pak. Jadi bukan lalu seingatnya di sini. Ini variasinya ini dulu. Nah, setelah ke Madinah bikin negara kan. Nah, di Madinah inilah bikin negara Islam. Nah, lalu maju intinya kepada peradaban revolusi peradaban Islam di dalam soal politik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.